Acu? Apa? Kamu mau aku mengunyah? Bukan masalah. Lagi pula, aku punya geraham. Aku bisa mengunyah dengan itu. Oh, aku mengerti. Hasyu! Kamu bersin. Manusia melakukan itu. Bersin, kunyah, ciu. Tapi apa kamu tahu siapa yang hanya bisa bersin? Ular. Dan jika kamu pikir ular tak bisa bersin, maaf. Ular tidak bisa mengunyah, tapi bisa bersin. Ya, waspadalah terhadap ular yang bersin. Meskipun tampak tidak memiliki hidung, ular punya lubang hidung, namun ia hanya menggunakan lubang hidung untuk bernafas. Ular mencium dengan lidah dan sesuatu yang disebut organ Jacobson yang terletak di atas mulut, berada di antara lubang hidung dan mata. Ular menangkap petunjuk dari apapun yang ia cium dengan lidahnya, lalu meneruskannya kembali ke organ Jacobson untuk diuraikan. Untuk memberimu gambaran tentang sebaik apa organ ini berfungsi, pikirkan perbedaan ular dengan hewan berpenciuman terbaik, anjing. Anjing bersahabat, berbulu dan berdarah panas. Ular tidak begitu, tapi keduanya memiliki organ Jacobson. Bersin adalah hal yang biasa dilakukan anjing dan ular. Kita akan membahas bersin ular nanti. Tapi sekarang, kuharap kamu tidak pernah menemukan ular di sepatumu. Tidak seperti anjing, ular tidak akan mengunyah sepatumu. Sebab, meski bisa menggigit, ular tidak punya gigi geraham, sehingga tidak bisa mengunyah. Ular menelan mangsanya secara utuh, bahkan saat ukurannya lebih besar dari mulutnya. Bagaimana bisa mangsa masuk mulutnya? Ular tidak menyatukan gigi atas dan bawahnya untuk menghaluskan mangsa menjadi potongan kecil, melainkan melebarkan rahang dan memisahkan giginya. Rahang tetap terhubung oleh otot dan jaringan, tapi begitu lepas, rahang dapat terbuka selebar 150 derajat. Itu hampir lurus. Ular menggoyangkan rahang di sekitar dan di bawah mangsanya. Jika itu tidak berhasil, ia memelintir dan membalikkan kepalanya, lalu menggoyangkan rahang yang kendur di atas mangsanya. Tentu saja, mangsa mencoba menolak karena tidak suka menjadi makan malam ular. Tapi ular sudah siap. Ia menggunakan taringnya bukan untuk mengunyah mangsa, tapi untuk menyuntikkan bisa yang dapat membuat mangsa mati rasa atau memiliki efek menenangkan, sehingga memungkinkannya mudah ditelan. Setelah ular menelan mangsanya yang tidak beruntung, biasanya butuh waktu sekitar 4 hari untuk mencernanya. Jika kebetulan berhadapan dengan ular selama waktu ini, kamu akan melihat benjolan yang jelas di tubuhnya yang seperti tabung. Namun jangan bilang perutnya buncit, kamu bisa melukai perasaannya. Mungkin kamu bertanya-tanya kenapa, dengan mangsa yang begitu besar di mulut dan tenggorokannya, ular tidak tersedak. Kamu pasti juga tahu seperti aku. Kita tidak bisa bernafas dan menelan secara bersamaan, kan? Kalau tidak, makaronimu akan jatuh ke saluran yang salah, dan kamu akan batuk-batuk sampai matamu berair. Nah, ular telah berevolusi dengan solusi sempurna untuk dilema ini. Ia memiliki bukaan di bagian bawah mulut, tepat di belakang lidah yang disebut glotis. Bila perlu, atau untuk trik pesta hebat, ular dapat mendorong trakeanya, yaitu batang tenggoroknya, keluar melalui glotis dan bernafas melalui trakea itu seperti snorkel. Dengan cara ini, ia masih bisa bernafas saat mangsa menghalangi mulutnya. Sungguh multitasking. Tapi, bisakah ular menari sambil menelan mangsa? Mungkin saja jika ada pawang ular di dekatnya. Omong-omong, bagaimana ular mendengar musik? Dan bagaimana musik itu menghipnotisnya? Bahkan tanpa telinga atau antena, ular bisa mendengar dengan baik. Ia memiliki telinga bagian dalam yang baik. Tapi ia bukan merespons irama menghipnotis dari lagu pawang ular. Ia merespons ayunannya. Tidak, bukan alunan lagu jazz populer. Meski itu bagus, maksudku gerakannya. Saat pawang bergerak maju mundur, ular mengira pipa itu adalah ular lain yang berpotensi agresif. Ia merespons secara defensif dengan meniru gerakan pipa. Setelah tahu ular bisa mendengar, wajar kita menganggapnya bisa berkomunikasi. Lagi pula, kita sering mendengarnya berbisik. Tapi ingat, membocorkan rahasia adalah perilaku buruk. Dan perilaku luar biasa adalah bagian dari pesona ular. Tidak seperti bisikan, desisan itu dimaksudkan untuk didengar. Itu peringatan yang harus kamu perhatikan. Tapi, perhatikan kakimu. Pastikan ular yang mendesis tidak sedang melindungi sarangnya. Jika kamu tak sengaja menginjak telurnya, sebaiknya kamu bergerak cepat. Omong-omong soal cepat, hashim. Tahukah kamu kalau kecepatan bersin kita bisa sampai 160 km per jam? Artinya, bersin kita jauh lebih cepat daripada ular tercepat mamba hitam yang memiliki kecepatan 20 km per jam. Mungkin tidak terdengar secepat itu. Maksudku, itu lambat untuk ukuran mobil kan? Tapi pikirkan kecilnya ukuran ular di samping manusia. Lalu bandingkan kecepatan mamba hitam dengan Usain Bolt. Dianggap sebagai manusia tercepat di dunia, Bolt mencetak rekor dengan berlari secepat 44,7 km per jam. Itu sedikit lebih cepat dari 2 kali kecepatan mamba. Dan mamba melakukannya tanpa kaki.
Ular terkenal memiliki tatapan menghipnotis, tapi ia tidak berkedip karena tidak punya kelopak mata. Jadi, bagaimana cara melindungi mata memesona itu? Dengan cara yang sama, ia melindungi seluruh tubuhnya dengan sisik. Sisik bola mata transparan atau tembus pandang ini disebut bril. Dalam beberapa hal, bril bahkan lebih baik daripada kelopak mata. Bril menutup dan melindungi mata, tapi tidak pernah mengganggu penglihatan. Keren! Ular bisa memanjat pohon, tapi tidak bisa memanjat gletser karena tidak suka dingin. Ditambah lagi, esnya licin. Dan meskipun ular lebih suka berdiam di iklim yang lebih hangat, aku yakin kamu tahu ia melepas kulit. Salamander juga, sama halnya dengan kepiting, lobster, dan kalajengking. Aku sih belum pernah melihat sabuk lobster atau sepatu kalajengking ya, tapi aksesori kulit ular termasuk populer. Sebelum kamu memakai barang dari kulit ular, coba periksa ulang apa ular itu sudah benar-benar mati. Tapi jika kamu bisa membuat ular hidup menahan celanamu, kamu akan membuat sejarah fashion. Namun, bahkan orang yang menginginkan pinggang lebih kecil harus berhati-hati terhadap boa pembelit. Manusia juga melepaskan kulit, tapi sedikit demi sedikit. Kulit manusia adalah bahan utama yang ditemukan dalam debu rumah. Ketombe juga. 2 kepala lebih baik daripada 1 saat melakukan penelitian, tapi tidak pada ular yang sama. Kondisi memiliki 2 kepala disebut polisepali. Meskipun jarang, ular lebih rentan terhadap hal ini daripada kebanyakan hewan. Dan tampaknya ini masalah ganda. Entah itu makanan yang bertabrakan dalam kemacetan lalu lintas tenggorokan tunggal, tubuh yang tidak tahu kepala mana yang harus diikuti, atau keduanya tidak dapat memutuskan rencana akhir pekan. Ular dengan polisefali akan mengalami masalah di alam liar. Jika kamu melihat ular berkepala 2, jangan berpikir 2 kali sebelum menyapa. 2 kali! Dan jika ular berkepala 2 bersin, kamu mungkin bisa menyelamatinya 2 kali. Lalu jika ular berkepala 2 yang bersin itu adalah hewan peliharaanmu, pertama-tama, wah, di mana kamu mendapatkannya? Juga mungkin ini saatnya membawanya ke dokter hewan. Bagi ular, bersin seringkali merupakan tanda infeksi saluran pernafasan, apalagi jika ia sering bersin. Kapan lagi ular harus dibawa ke dokter hewan? Saat ia menjadi lambat atau malas. Di balik bril, mata ular yang sehat akan jernih. Juga lidahnya harus sering menjulur. Ya, tentu saja, ular bisa bersin. Ia membersihkan sinus dan mulut dari puing-puing dengan mengembuskan udara yang cepat dan kuat. Beberapa orang mengira ini bukan bersin asli karena tidak bersih seperti bersin kita. Kok sepertinya pilih kasih ya? Dan bersin adalah istilah yang digunakan dokter hewan. Jadi, aku pakai istilah itu saja.